Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Kodliza Karamdani. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah Suryalaya dengan NPM 2101023. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Astri Riani Dewi, SPDMS, dan untuk materinya yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing System atau juga bisa disebut dengan ABC System. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ataupun ABC System? Maka dari itu, simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Mari kita dengarkan dan simak apa saja yang disampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa membawa bermanfaat bagi kita semua. A. Peranan ABC System dalam perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa peran penting dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam perkembangan teknologi. Yang pertama ada pengalokasian sumber daya. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Dengan memahami biaya yang terkait dengan setiap aktivitas teknologi, perusahaan dapat menentukan dengan tepat berapa banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk setiap aktivitas tersebut. Ini membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dan menghindari pemborosan. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi kinerja teknologi. Dengan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja teknologi secara lebih akurat. Misalnya, perusahaan dapat mengukur biaya yang terkait dengan pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan teknologi tertentu. Dengan membandingkan biaya dengan manfaat yang dihasilkan, perusahaan dapat menilai apakah teknologi tersebut memberikan nilai tambah yang cukup atau apakah ada perluasan atau perubahan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan investasi. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga membantu dalam pengambilan keputusan investasi dalam teknologi baru. Dengan memperkirakan biaya yang terkait dengan implementasi dan penggunaan teknologi baru, perusahaan dapat mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Hal ini membantu manajemen dalam memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta meminimalkan risiko keuangan. Kemudian yang terakhir ada pelaporan keuangan. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga penting dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang biaya yang terkait dengan aktivitas teknologi, perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi kontemporer. Akuntansi manajemen kontemporer berkembang sebagai reaksi terhadap perubahan signifikan pada lingkungan bisnis bersaing yang dihadapi baik perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Tujuan keseluruhan sistem manajemen biaya kontemporer adalah untuk meningkatkan kualitas, kepuasan, relevansi, dan penetapan waktu informasi biaya. Pada umumnya, lebih banyak tujuan manajerial yang dapat dipenuhi dengan sistem kontemporer daripada dengan sistem tradisional. Akuntansi manajemen kontemporer menekankan penelusuran alokasi. Dapat disebut penelusuran intensif.
Peran penelusuran penggerak diperluas secara signifikan melalui pengidentifikasian penggerak yang tak berhubungan dengan volume produk yang diproduksi. Disebut penggerak aktivitas berdasarkan non-unit yang mencakup penggunaan penggerak tingkat batch dan penggerak tingkat produk. Penggunaan penggerak aktivitas berdasarkan unit dan non-unit meningkatkan keakuratan pembenaan biaya dan kualitas serta relevansi informasi biaya keseluruhan. Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan aktivitas pemindahan bahan baku dan barang setengah jadi dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu pabrik. Jumlah pemindahan yang diperlukan produk merupakan ukuran yang jauh lebih baik untuk aktivitas penanganan bahan daripada jumlah unit yang diproduksi. Pada kenyataannya, jumlah unit yang diproduksi tidak ada hubungannya dengan pengukuran permintaan produk untuk penanganan bahan. Satu batch produksi sejumlah 10 unit mungkin memerlukan aktivitas penanganan bahan yang sama banyaknya dengan batch 100 unit. Selanjutnya yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya konvensional. Menurut Sulastiningsih, mengemukakan terdapat dua kelemahan sistem penetapan biaya produk yang konvensional, yaitu yang pertama, sistem penetapan biaya produk yang konvensional memang tidak dirancang khusus untuk penetapan biaya produk yang akurat karena tujuan utamanya dimaksudkan untuk menetapkan biaya persediaan. Kemudian yang kedua, belum dimodifikasi walaupun proses produksi telah berubah untuk memutuskan apakah sistem biaya suatu perusahaan telah merefleksikan biaya produk yang optimal. Diperlukan analisis detail 19 terhadap sistem biaya tersebut agar biaya yang dikeluarkan untuk analisis terhadap sistem biaya dapat efisien. Selanjutnya yaitu perhitungan berdasarkan aktivasi. Dalam perhitungan ABC, ada tingkatan biaya beserta pemicunya. Pemicu yang dimaksimalkan di sini adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead. Ada pula pemicu sumber daya yang merupakan dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya tersebut. Di sini itu ada tingkatan agregasi activity based costing. Yang pertama yaitu tingkat unit. Pemicu ini merupakan satu-satunya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume dalam ABC. Contohnya, antara lain jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, berat bahan baku, biaya bahan baku langsung, dan lainnya. Kemudian yang kedua, tingkat batch. Dalam tingkat batch ada pemicunya, product level driver, yang merupakan aktivitas yang bervariasi dengan jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contohnya adalah persiapan, pesanan produksi, dan permintaan bahan baku. Kemudian yang ketiga, tingkat produk. Pemicu tingkat produk atau product level driver adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan macam-macam jumlah produk yang diproduksi dan dijual. Misalnya perubahan desain, jam desain, dan jumlah dari nomor atau kode komponen. Yang terakhir yaitu tingkat pabrik. Pemicu dari tingkat pabrik atau plant level driver didasarkan pada luas lantai yang ditempati agar biaya tingkat pabrik dapat dibebankan. Perbedaan activity based costing dan sistem perhitungan biaya tradisional ABC. Kita beranjak ke contoh soal. Pada PT Cahaya Abadi memproduksi dua jenis barang, yaitu jam tangan dan gelang. Berikut ini data keuangan masing-masing produk dalam pengerjaannya. Di sini jenis barang untuk jam tangan yaitu volume produksinya yaitu 1000 unit. Kemudian untuk gelang volume produksinya yaitu 2000 unit.
Sedangkan selanjutnya itu harga jual dari jam tangan yaitu Rp50.000 dan gelang itu Rp20.000. Kemudian untuk biaya utamanya jam tangan yaitu Rp20.000 dan gelang Rp5.000. Kemudian untuk jam kerja langsung yaitu jam tangan 1.000 jam dan gelang 2.000 jam. Nah, dari data di atas hasil pengidentifikasi pada manajemen dapat menunjukkan aktivitas maupun biaya dianggarkan, yaitu untuk rekayasanya anggarannya yaitu 100.000, untuk setupnya 500.000, dan untuk mesinnya 2 juta, dan untuk packingnya yaitu 200.000. Nah, kemudian dari data di atas ternyata aktivitas sesungguhnya dalam pengerjaan produk barang adalah yaitu untuk rekayasa dari jam tangan yaitu 30.000. Kemudian untuk gelang yaitu 20.000 sehingga dijumlahkan 50.000. Kemudian untuk setupnya dari jam tangan yaitu 50.000, kemudian gelang 50.000 dijumlahkan menjadi 100.000. Kemudian jam tangan untuk aktivitas mesinnya yaitu 300.000 dan gelang Rp100.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 400.000. Kemudian untuk packing dari jam tangan yaitu 50.000 dan gelang 50.000 sehingga jumlahnya yaitu Rp100.000. Jadi, dalam perhitungan metode activity based costing yaitu untuk tarif aktivitas yaitu cara penghitungannya jumlah anggaran dibagi jumlah aktivitas. Di sini untuk aktivitas rekayasa jumlah anggarannya Rp100.000 dan jumlah aktivitasnya Rp50.000. Jadi Rp100.000 dibagi Rp50.000 yaitu sama dengan Rp2. Kemudian untuk setupnya yaitu Rp500.000 dan jumlah aktivitasnya Rp100.000. Di Rp500.000 dibagi Rp100.000 yaitu Rp2. Kemudian untuk aktivitas mesin jumlah anggarannya Rp2 juta dan jumlah aktivitasnya Rp400.000 sehingga tarif aktivitasnya yaitu Rp5. Kemudian untuk packing jumlah anggarannya Rp200.000 dibagi jumlah aktivitas Rp100.000 yaitu tarif aktivitasnya sama dengan Rp2. Nah, setelah didapatkan perhitungan tarif aktivitas, yaitu selanjutnya melakukan perhitungan biaya overhead kepada jenis produk perusahaan. Yang pertama di sini ada produk jam tangan. Perhitungannya yaitu untuk menghitung total biaya overhead, tarif aktivitas dikali jumlah pengerjaan produk barang. Kemudian untuk biaya overhead per unit, yaitu penghitungannya total biaya overhead dibagi jumlah pengerjaan. Nah, di sini untuk rekayasa ya aktivitas, tarif aktivitasnya yaitu Rp2 diambil dari tabel berikutnya. Kemudian untuk setupnya ada Rp5, mesin Rp5 dan packing Rp2. Nah, di sini untuk jumlah pengerjaannya pun diambil dari tabel sebelumnya yaitu untuk rekayasa Rp30.000, setup Rp50.000, mesin Rp300.000 dan packing Rp50.000. Nah, di sini untuk total biaya overhead yaitu cara penghitungannya tarif aktivitas dikali jumlah pengerjaan produk barang. Untuk rekayasa yaitu tarif aktivitasnya Rp2 dikali jumlah pengerjaan Rp30.000, maka total biaya overheadnya yaitu Rp60.000. Kemudian untuk aktivitas setup di sini tarif aktivitasnya yaitu Rp5 dan untuk jumlah pengerjaannya yaitu Rp50.000, maka dihasilkan total biaya overhead yaitu sebesar Rp250.000. Kemudian untuk aktivitas mesin di sini tarif aktivitasnya Rp5 dan jumlah pengerjaannya yaitu Rp300.000. Maka hasil dari total biaya overhead yaitu Rp1.500.000. Kemudian untuk packingnya
tarif aktivitas Rp2 dikali jumlah pengerjaan Rp50.000. Maka untuk total biaya overheadnya yaitu Rp100.000. Nah, untuk total keseluruhan dari biaya overhead yaitu dihasilkan sebesar Rp1.910.000. Nah, di sini sekarang kita menghitung biaya overhead per unit. Cara penghitungannya yaitu total biaya overhead dibagi jumlah pengerjaan. Nah, di sini untuk total biaya overhead yaitu 60.000 dibagi jumlah pengerjaan 30.000. Maka biaya overhead per unitnya yaitu Rp2. Kemudian untuk aktivitas setupnya di sini untuk total biaya overheadnya Rp250.000 dibagi jumlah pengerjaan Rp50.000, maka biaya overhead per unitnya yaitu Rp5. Kemudian untuk aktivitas mesin. Nah, di sini untuk mesinnya yaitu total biaya overheadnya Rp1.500.000 dibagi jumlah pengerjaan Rp300.000. Maka untuk biaya overhead per unit yaitu Rp5. Nah, kemudian untuk packing di sini total biaya overheadnya Rp100.000 dibagi jumlah pengerjaan Rp50.000. Maka biaya overhead per unit untuk packing yaitu Rp2. Sehingga total keseluruhan dari biaya overhead per unit yaitu Rp14. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung produk gelang. Nah, untuk perhitungannya sama seperti produk jam tangan sebelumnya, yaitu total biaya overhead sama dengan tarif aktivitas dikali jumlah pengerjaan produk. Kemudian untuk biaya overhead per unit yaitu total biaya overhead dibagi jumlah pengerjaan. Nah, untuk aktivitas yaitu rekayasa di sini tarif aktivitasnya yaitu Rp2. Kemudian untuk jumlah pengerjaannya yaitu Rp20.000. Nah, kemudian untuk setup Rp5 dan jumlah pengerjaannya Rp50.000. Kemudian untuk mesin tarif aktivitasnya Rp5 dan jumlah pengerjaannya Rp100.000. Kemudian untuk packing tarif aktivitasnya Rp2 dan jumlah pengerjaannya Rp50.000. Nah, di sini untuk menghitung total biaya overhead yaitu untuk bagian rekayasa penghitungannya tarif aktivitas dikali jumlah pengerjaan produk barang. Di sini yaitu Rp2 dikali Rp20.000, maka total biaya overheadnya Rp40.000. Kemudian untuk setup Rp5 dikali Rp50.000, total biaya overheadnya itu Rp250.000. Kemudian untuk mesin Rp5 dan jumlah pengerjaannya yaitu Rp100.000 dikalikan, maka hasilnya menjadi Rp500.000. Kemudian untuk packingnya yaitu Rp2 untuk jumlah pengerjaannya Rp50.000, maka untuk total biaya overheadnya yaitu Rp100.000. Maka total keseluruhan dari biaya overhead yaitu sebesar Rp890.000. Nah, di sini untuk penghitungan biaya overheadnya untuk per unit yaitu total biaya overhead dibagi jumlah pengerjaan. Untuk aktivitas rekayasa total biaya overheadnya Rp40.000 dibagi jumlah pengerjaan Rp20.000, maka biaya overhead per unit yaitu Rp2. Kemudian untuk aktivitas setup total biaya overheadnya Rp250.000 dibagi jumlah pengerjaan Rp50.000, maka biaya overhead per unitnya yaitu Rp5. Kemudian untuk mesin total biaya overheadnya Rp500.000 dibagi jumlah pengerjaan Rp100.000, maka dihasilkan biaya overhead per unit yaitu Rp5. Kemudian untuk packingnya total biaya overheadnya Rp100.000 dibagi jumlah pengerjaan Rp50.000, maka biaya overhead per unit untuk packing yaitu Rp2. Kemudian total keseluruhan dari biaya overhead per unit yaitu Rp14. Jadi perhitungan hasil biaya per unit pada metode activity based costing yang diterapkan ke dalam akuntansi yaitu sebagai berikut. Untuk perhitungannya, biaya utama dikali volume produksi. Kemudian untuk biaya overhead, cara penghitungannya total biaya overhead dikali volume produksi. Kemudian untuk harga per unit yaitu jumlah dari biaya utama ditambah biaya overhead kemudian dibagi unit produksi. Nah, kita lihat pada tabel berikut. Di sini untuk biaya utamanya
jam tangan yaitu 20 juta rupiah. Dari mana 20 juta rupiah? Yaitu dari biaya utama jam tangan yaitu sebesar 20.000 dikali volume produksi yaitu 1.000. Maka hasilnya 20 juta rupiah. Kemudian untuk produk gelang di sini 10 juta rupiah. Dari mana 10 juta rupiah itu? Yaitu dari biaya utama gelang yaitu 5.000 dikali volume produksi 2.000. Maka dihasilkan untuk biaya utama gelang yaitu 10 juta rupiah. Kemudian untuk biaya overhead di sini jam tangan 14.000 rupiah dihasilkan dari 14 rupiah total biaya overhead, kemudian dikali volume produksi 1.000, maka dihasilkan 14.000 rupiah. Kemudian untuk gelang 28.000 rupiah. Nah ini dari mana 28.000 rupiah? Yaitu dari total biaya overhead yaitu 14 rupiah dikali volume produksi gelang 2.000, maka dihasilkan 28.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan untuk produk jam tangan nih. Untuk biaya utama ditambah biaya overheadnya yaitu 20 juta rupiah ditambah 14.000 rupiah. Maka jumlahnya yaitu 20 juta 14.000 rupiah. Kemudian untuk gelang 10 juta rupiah ditambah 28.000 rupiah, maka jumlahnya yaitu 10 juta 28.000 rupiah. Nah untuk unit produksinya jam tangan 1.000 unit, kemudian untuk gelang 2.000 unit. Nah di sini untuk jam tangan harga per unitnya penghitungannya yaitu jumlah biaya utama ditambah biaya overhead dibagi unit produksi. 20 juta 14.000 rupiah dibagi unit produksi 1.000. Maka untuk harga per unitnya yaitu 20.014 rupiah. Nah kemudian untuk gelang jumlah dari biaya utama ditambah biaya overhead yaitu 10 juta 28.000 rupiah dibagi unit produksi gelang yaitu 2.000, maka harga per unit dari gelang yaitu 5.014 rupiah. Bagaimana dengan penjelasannya? Apakah cukup dimengerti? Semoga rekan-rekan yang menonton video ini dapat memahami apa yang disampaikan dalam video kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat dalam video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.